siang ini kan waktunya Kaisi memanen kelapa. Nah, ayo teman, kita bantu dia. Gerobak sapi yang kami naiki ini berfungsi sebagai alat angkut kelapa, teman. Dari mana Ngoni? Dari bermain. Dari mana main? Taruh itu kelapa di gerobak. Sip, pas sekali. Paman Arlan sudah menunggu kita untuk segera mengangkut kelapa-kelapa hasil panennya. Waduh, tinggi juga pohon yang paman panjat. Tapi tenang, paman kan ahlinya. Hati-hati ya paman. Oh iya teman, kelapa yang kami panen ini nantinya akan dijadikan kopra. Jadi hanya kelapa yang sudah tua saja yang dipetik. Satu lagi nih info buat teman-teman di rumah. Kalau pohon kelapa merupakan pohon yang unik. Semua bagian pohon ini bisa kita manfaatkan loh. Yaitu dari ujung akar sampai ujung daunnya memiliki manfaat sendiri-sendiri. Akarnya digunakan sebagai kayu bakar. Batang kayunya untuk membuat bangunan. Buah kelapa yang masih muda dapat dijual. Sabut kelapa dapat kita jadikan sapu atau keset. Tempurung kelapanya untuk membuat arang. Dan yang terakhir, buahnya bisa kita jadikan santan atau kopra. Sungguh luar biasa bukan? Oke, sepertinya sudah cukup nih teman. Selanjutnya kita bawa ke tempat pembuatan kopra yuk. Berangkat! Teman di rumah, kalian tahu apa itu kopra? Yap, kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan olahan kelapa yang sangat penting sebagai bahan baku pembuatan minyak kelapa. Untuk membuat kopra yang baik, diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 300 hari dan memiliki berat 3 sampai 4 kg. Seperti yang Gibran dan Paman kupas ini. Nah, setelah dikupas dan dibelah, selanjutnya kelapa-kelapa ini harus diasap terlebih dahulu. Wandrila yang bertugas menyusun kelapa agar siap untuk proses pengasapan. Ayo Wandri, susun yang rapi ya, agar daging kelapa rata terkena panas dari asap. Proses pengasapan ini bertujuan untuk mengeringkan daging buah kelapa. Aku dan Kak Pasha bertugas membantu Kak Esi mengeluarkan daging dari batok kelapanya. Karena proses ini harus menggunakan pisau khusus, jadi kita harus berhati-hati ya teman. Jangan sampai malah melukai tangan kita. Teman, tahu nggak? Kopra pernah menjadi salah satu komoditi andalan di Indonesia loh. Karena hasil olahan daging buah kelapa ini banyak diusahakan oleh masyarakat. Hal itu juga didorong karena memang prosesnya yang tergolong sederhana dan memiliki biaya produksi relatif rendah. Dibanding dengan pengolahan daging kelapa menjadi produk santan kering atau minyak goreng. Memang daging kelapa ini banyak manfaatnya ya. Bolang, bantuin Mbok. Oh iya, Mbok. Yuk. Siapa, Mbok? Bantuin Mbok, mau angkat tangga, Iya. mulai kenari. Sip, tenang Paman. Aku dan teman-teman siap membantu Paman. Soal memanjat pohon, akulah jagonya. Tapi karena pohon kenari itu cukup tinggi, kita gunakan tangga bambu ini saja. Hehehe. Oh iya, bagi masyarakat Indonesia pasti sudah tidak asing lagi kan dengan kenari? Dan seperti inilah pohonnya teman, berdiri tegak dan cukup tinggi. Bahkan ketinggiannya bisa mencapai 45 meter loh. Wah, 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 tinggi sekali ya. Kenari adalah tumbuhan berpotensi ekonomi tinggi. Hal itu disebabkan karena permintaan buah kenari yang ada di pasaran sangat tinggi. Ayo kita lanjut petik-petik lagi. Pasha, Gibran, dan Wandri sudah siap memungut kenarinya di bawah. Sepertinya sudah cukup nih. Ayo kita bawa pulang kenari-kenari ini. Panen kenari sudah. Saatnya kita olah kenari menjadi kue khas daerahku yuk. Yaitu halwa kenari. Oh iya teman,
catat dulu bahan-bahannya yuk. Tentu saja kacang kenari sebagai bahan utamanya ya. Lalu ada juga gula pasir, daun pandan sebagai pewarna hijau, dan juga biji amkar sebagai pewarna merah. Pasya bantu kakak membersihkan daun pandan dan memotongnya ya. Biar urusan perapian menjadi tugas Wandri. Tugasku di sini adalah menumbuk daun pandan dan juga biji amkar yang akan kita gunakan sebagai pewarna alami. Untuk daun pandan harus ditumbuk sampai halus ya teman. Kemudian kita peras. Oh iya, jangan lupa gunakan saringannya ya, agar air terpisah dengan ampas daunnya. Soal mengupas kenari, serahkan saja kepada Gibran. Perhatikan nih teman, untuk mengupas kenari dari kulit dalamnya yang keras, kita harus menggunakan batu seperti ini. Nah, ini dia biji kenari yang akan kita manfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan halwa kenari. Sebelum dimasak, kacang kenari ini dicuci bersih terlebih dahulu ya. Kalau sudah, lanjut ke proses berikutnya yuk. Panaskan minyak kelapanya. Lalu, masukkan gula pasir. Aduk-aduk terus ya, sampai gula berubah menjadi karamel. Sip, saatnya memasukkan kacang kenarinya. Tahap ini sudah memerlukan waktu yang lama kok. Cukup aduk kacang kenarinya sampai semua terlumuri oleh karamel. Nah, sepertinya sudah cukup teman. Tinggal kita angkat, lalu campur dengan bahan pewarna alaminya. Selagi hangat, adonan halwa kenari harus langsung dicetak. Karena jika sudah dingin, maka gula akan mengeras dan susah untuk dibentuk. Agar bentuk halwa kenari rapi, kita gunakan cetakan kayu ini dan daun pisang sebagai alas, supaya tidak lengket. Jika adonan sudah rata, selanjutnya tinggal dipotong persegi. Tara! Halwa kenari ala kami Sibolang Pulau Sangihe. Coba lihat teman, cantik bukan? Pas sekali dimakan sebagai teman minum kopi kenari. Saatnya menikmati. Teman di rumah pasti kepengen kan? Mari makan. Oh iya teman, tahukah kalian kacang kenari merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan asam lemak tak jenuh, serta memiliki kadar asam lemak yang rendah. Mengkonsumsi kenari dapat melindungi jantung dan mengurangi resiko penyakit jantung koroner loh. Dahsyat kan khasiatnya? Kalau begitu ayo kita habiskan halwa kenari ini. Jangan sampai tersisa. Hehehe.